Ntar kok ketutup semua ntar. Bentar. Dah? Kelihatan? Satu, dua, tiga. Record ntar. Udah, ini udah mulai. Recordnya eksternal bukan dari Zoom. Buka dulu ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Memperkenalkan diri, Taruna Utama Ilham Saputra Halilintar. Izin untuk mempresentasikan bab 9 dan 10 dari kelompok 4. Di sini beranggotakan Taruna Wreda Hanif Taufikul Hakim, Taruna Wreda Igeder Suku Bangkit Raharjo, Taruna Wreda Ikomang Budi Mahendra Suta, Taruna Wreda Ilham Saputra Halilintar, dan Taruna Wreda Ilindra Setiawan Rusandi. Untuk selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh Taruna Wreda Hanif Taufikul Hakim. Bab 9, pekerjaan front-end. Melibatkan sistem klien. Yang pertama, melibatkan sistem klien adalah pekerjaan front-end yang penting dalam semua peran layanan, konsultasi, dan bantuan. Yang kedua, dalam bisnis saat ini, pekerjaan front-end membutuhkan tindakan yang lebih berulang. Seperti yang ditekankan Burke pada tahun 2014. Sebagian besar pekerjaan penerapan perubahan saat ini adalah tentang mengelola reaksi orang dan organisasi, menyeimbangkan berbagai intervensi secara bersamaan, menangani variabel kompleks, dan beradaptasi. Seorang konsultan tidak dapat merencanakan perubahan atau bekerja dalam fase berurutan, namun tetap harus mencapai hasil tertentu yang melibatkan masuk dan kontrak di awal dan sepanjang penugasan. Inilah dilema pekerjaan front-end yang dihadapi para praktisi OD saat ini. Bab ini mengeksplorasi elemen penting dari pekerjaan front-end dan menggambarkan bagaimana terlibat dengan sistem klien untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Dalam inti front-end, dalam membangun fondasi untuk bekerja sama dalam perubahan, isu-isu tertentu harus ditangani dan kesepakatan tertentu harus dibuat. 7 elemen kunci harus direalisasikan di awal dan pada saat penting lainnya selama penugasan, yaitu mengidentifikasi klien dan sponsor, menjadi berorientasi pada dunia klien, membangun kompetensi dan kredibilitas, mengembangkan hubungan yang terbuka, saling percaya dan selaras, menyelesaikan pemindanaan diagnostik awal, kontrak untuk pekerjaan, hubungan kerja, dan
pertukaran, memperkenalkan keterlibatan dan konsultan ke organisasi yang lebih besar. Mengidentifikasi klien dan sponsor. Pentingnya mengidentifikasi klien selanjutnya diilustrasikan oleh Skene pada tahun 1997 yang mendefinisikan 6 klien dasar dalam sistem yang kompleks. Hubungi klien, individu yang melakukan kontak pertama dengan permintaan, pernyataan, atau masalah. Klien perantara adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam berbagai wawancara, pertemuan, dan aktivitas lain seiring perkembangan proyek. Klien utama adalah individu yang pada akhirnya memiliki masalah yang sedang dikerjakan atau masa depan yang diinginkan sedang dikembangkan. Biasanya juga memiliki anggaran. Tanpa disadari klien, yaitu anggota organisasi atau sistem klien di atas, di bawah, dan secara lateral terkait dengan klien utama yang dipengaruhi oleh intervensi tetapi tidak menyadarinya. Klien tidak langsung adalah anggota yang mengetahui bahwa mereka akan terpengaruh tetapi tidak diketahui. Klien utama adalah komunitas, organisasi total, atau kelompok lain yang kesejahteraannya harus dipertimbangkan dalam intervensi apapun. Menjadi berorientasi pada dunia klien. Orang-orang dalam organisasi beroperasi dari persepsi realitas yang dipengaruhi oleh pengalaman mereka, sejarah dan budaya organisasi mereka, teknologi dan proses kerja, keyakinan dan asumsi tentang organisasi industri dan pesaing mereka, dan bagaimana pekerjaan harus dilakukan. Praktisi OD harus memahami dan menghargai bagaimana klien memandang dunia mereka. Ini melibatkan bertanya, mengamati, dan membaca. Memberikan dasar bagi praktisi OD, cara memahami bahasa, ketakutan, keinginan, frustasi, dan keadaan sekarang. Ini memberikan dasar untuk menghubungkan, memperkenalkan pemikiran alternatif, kerangka kerja yang berbeda, dan ide-ide baru. Menempatkan kompetensi konsultan dan kredibilitas. Kompetensi dan kredibilitas praktisi OD terletak di mata yang melihatnya. Klien harus menganggap praktisi OD sebagai orang yang kompeten dan kredibel untuk organisasi mereka dan mengubah situasi agar praktisi OD menjadi berpengaruh. Kompetensi datang dari berbagai bidang. Ini mungkin hasil dari keahlian dalam bidang konten tertentu yang diperlukan untuk intervensi, seperti desain ulang proses kerja. Kompetensi juga dapat dihasilkan dari keahlian praktisi PO dalam desain dan fasilitas proses, seperti kemampuan untuk melibatkan orang, menjalankan kelompok besar, menghasilkan ide-ide baru, atau mencapai konsensus. Ini juga mungkin didasarkan pada hasil pekerjaan sebelumnya, pemahaman tentang situasi, atau tulisan atau ajaran mereka. Kredibilitas dikaitkan dengan lebih besar sekedar pengetahuan dan kompetensi yang tepat. Keaslian, kejujuran, dan kepercayaan berkontribusi. Itu ditingkatkan ketika kekuatan dan keterbatasan dibahas, kekhawatiran disuarakan, dan kepercayaan diri atau antusiasme diungkapkan. Kredibilitas tumbuh dari kemampuan untuk mengatur tindakan, seperti langkah dan urutan selanjutnya. Pada akhirnya, keberhasilan intervensi tergantung pada apa yang dilakukan dan efektivitas hubungan praktisi klien OD. Mengembangkan hubungan yang terbuka, percaya, dan sejajar. Mengembangkan hubungan kerja yang efektif sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan klien, membangun dukungan dari pialang kekuasaan, dan memastikan pengaruh. Oleh Jamison dan Armstrong tahun 2010. Hubungan klien konsultan memberikan pemahaman tentang budaya dan data berkelanjutan tentang kemajuan pekerjaan. Oleh Skene pada tahun 2010. Melalui hubungan banyak konsultasi terjadi. Jamison
tahun 1998 dan OUT 1995 menggambarkan sifat hubungan ini sebagai bermitra dalam mengembangkan hubungan praktisi klien OD yang terbuka, saling percaya, dan selaras. Nilai tertinggi praktisi OD adalah mempertahankan posisi batas. Cummings dan Worley tahun 2014 dengan marginalitas dan objektivitas. Margulies dan Raya tahun 1978 menjadi terlibat erat dengan budaya, namun tetap terpisah darinya, memberikan detachment dan objektivitas yang diperlukan untuk pekerjaan yang efektif. Ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan berempati dengan sistem sambil menghindari menjadi begitu berakulturasi sehingga mencerminkan bias dan subjektivitas yang sama. Kemampuan untuk tidak diserap oleh budaya Prancis dan Bell tahun 1999 dan tetap bebas dari kekuatan organisasi yang mungkin mendistorsi pandangan praktisi OD tentang organisasi dan masalah-masalahnya. Tidak boleh dikompromikan dalam pengembangan hubungan klien praktisi OD yang berkualitas. Menyelesaikan pemidanaan diagnostik awal. Dalam pemindaian diagnostik awal, praktisi dan klien OD adalah pemantauan oleh Kopp dan Frohman tahun 1970 yang melibatkan pengembangan pemahaman umum tentang kondisi saat ini, yaitu menyajikan isu dan kebutuhan budaya, visi, sumber potensial, resistensi dan dukungan, kekuasaan dan sistem politik yang nyata, dan persepsi tentang kesiapan, komitmen, dan kemampuan organisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kesiapan, komitmen, dan kemampuan. Saat melaksanakan pemidanaan awal, praktisi OD harus menilai kesiapan organisasi, tingkat komitmen, kemampuan anggota, dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mendukung upaya tersebut. Broken 94. Termasuk komitmen pemangku kepentingan utama. Kemampuan anggota organisasi diukur dengan pengetahuan dan pengalaman dengan perubahan, proses perubahan, dan tingkat keterampilan yang diperlukan, termasuk kemampuan untuk berpartisipasi, bekerja secara produktif dan dalam kelompok, berfungsi secara terbuka, berpikir kreatif, dan fleksibilitas. Pemindaian diagnostik awal sering kali akan mengubah klien dari menginginkan solusi pelatihan sederhana menjadi menginginkan pemeriksaan ulang yang lebih kompleks terhadap struktur atau budaya kerja organisasi atau proses penilaian atau perencanaan partisipatif. Mengontrakkan pekerjaan, hubungan kerja, dan menukarkan. Blok 2001 mengacu pada kontrak sebagai kesepakatan eksplisit tentang apa yang diharapkan semua pihak dan bagaimana mereka harus bekerja sama. Ini bisa berupa dokumen formal atau kesepakatan verbal di mana keinginan, penawaran, dan kekhawatiran setiap orang diklarifikasi dan kesepakatan dicapai melalui negosiasi. Kontrak memungkinkan keputusan yang baik dibuat tentang bagaimana melakukan proses perubahan BIR 1980 dan menetapkan nada untuk seluruh intervensi Blok 2011, menetapkan kejelasan yang diperlukan untuk memiliki hubungan kerja yang efektif dan menghindari kejutan atau masalah berikutnya yang menggagalkan proyek. Organisasi atau orang yang harus dikontrak oleh praktisi OD akan bergantung pada siapa yang diidentifikasi sebagai klien yang berbeda, sponsor, dan pemain kunci lainnya.
kontrak untuk pekerja. Dalam pengembangan hubungan kerja, praktisi OD dan klien melakukan kontrak terutama untuk aspek psikososial dari hubungan dan menciptakan hubungan interpersonal untuk mengubah organisasi. Bruce dan Wayman 1998. Kepercayaan dan keterbukaan sangat penting. Harvey dan Brown 2001 mengidentifikasikan 5 gaya konsultan berdasarkan penekanan pada efektivitas atau pencapaian tujuan hubungan moral dan kepuasan peserta, yaitu stabilizer rendah pada efektivitas dan kepuasan menjaga dari goyang perahu profil rendah. Kedua, pemandu sorak tinggi pada kepuasan dan moral, menghaluskan perbedaan, memelihara keharmonisan tidak kormovatif. Analyzer, pencapaian tujuan yang tinggi, pemecahan masalah yang rasional, berpotensi dari keahlian, beroperasi dari keahlian. Yang keempat, persaudar, fokus pada kedua dimensi, tidak mengoptimalkan keduanya, resiko rendah, termotivasi untuk memuaskan kekuatan yang berbeda. Pathfinder, mencari efektivitas dan kepuasan yang tinggi, pemecahan masalah, kolaborasi, menentang organisasi. Memperkenalkan ketertiban ke organisasi. Keterlibatan anggota kunci dalam pendahuluan membantu orang lain untuk melihat kerjaan itu penting. Lantas, organisasi dan tindak dimiliki oleh suatu orang, kelompok, atau faksi. Praktisi OD, klien, dan sponsor semuanya dapat memiliki peran. Bagaimana dari pendahuluan harus ditulis untuk memiliki pernyataan yang jelas tanpa interpretasi ganda. Pendapat dari Grain dan Metzger 1983 memberikan alasan untuk apa yang sedang dimulai dan mengapa lebih dari satu media, seperti pemberitahuan email dan yang diikuti dengan sesi kelompok kecil dapat bermanfaat. Bab 10, penilaian, perencanaan, tindakan, dan implementasi. Tujuan peluncuran adalah untuk menilai realitas sebelum memperlakukan apa yang diasumsikan sebagai realitas. Yang kedua, untuk memahami kekuatan, peluang untuk perbaikan dan kemungkinan masa depan. Yang ketiga, organisasi, departemen, tim, dan kelompok yang lain relevan. Yang keempat, untuk mengumpulkan informasi yang berguna untuk merancang, mengelola, dan memantau proses perubahan dan upaya perbaikan. Yang kelima, untuk mengembangkan rencana aksi berdasarkan proses perubahan yang baik. Yang keenam, untuk mengetahui bagaimana menerapkan perubahan dengan sukses, sehingga ada kemungkinan besar untuk sukses. Yang ketujuh, melibatkan orang-orang dalam proses perubahan. Yang kedelapan, mengevaluasi keberhasilan upaya PO dan perencanaan tindak di masa mendatang. Mengembangkan visualisasi peluncuran. Perubahan yang signifikan dan terkadang radikal dalam lingkungan organisasi dan perubahan OD itu sendiri membuat penting untuk mengembangkan filosofi yang baik untuk menilai organisasi. Merencanakan tindak dan mengimplementasikan perubahan, filosofi dapat berjalan dari filosofi yang berpusat pada masalah yang berfokus pada apa yang salah dan bagaimana memperbaiki masalah, hingga filosofi AI yang lebih positif yang berfokus pada praktik terbaik dan menemukan properti pemberian kehidupan yang ada saat organisasi bekerja optimal. Penting bagi praktisi OD untuk secara hati-hati memikirkan filosofi yang mereka anut, karena filosofi mereka akan secara signifikan mempengaruhi bagaimana mereka mendekati fase peluncuran OD. Presentasi akan dilanjutkan oleh Tarunawreda Komang.
Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Taruna Restu mengenai apa yang dibutuhkan untuk membangun organisasi yang sukses. Selain memiliki filosofi yang jelas untuk mendekati fase peluncuran OD, juga penting untuk memiliki pendekatan yang terorganisir untuk memahami organisasi dan untuk membangun organisasi yang mampu berhasil. Organisasi yang sangat mirip dengan manusia. Mereka memiliki keyakinan, nilai, sikap, kebiasaan, kekuatan, dan kelemahan. Seperti manusia, mereka bisa sangat berbeda. Beberapa sangat fokus, sehat, produktif, vital, inovatif, cepat, beradaptasi dengan perubahan, mau belajar dan tumbuh, dan tempat yang bagus untuk bekerja dan bersama. Dan selanjutnya memahami organisasi. Dalam mencoba memahami organisasi yang terbaik adalah mengenalkan modal yang dapat digunakan untuk mengetahui apa yang harus dicari. Model juga dapat digunakan dalam merancang strategi penilaian, mengembangkan pertanyaan wawancara, dan mengatur serta menyajikan informasi dengan cara yang berguna dan dapat dipahami. Adapun bagian-bagiannya, berikut beberapa model organisasi tersebut. Model organisasi mendiagnosis, kemudian model 6 kotak, dan model dinamika organisasi. Kemudian selanjutnya tentang dasar-dasar membangun organisasi yang sukses. Pimpinan jalan. Kembangkan strategi untuk sukses dan dapatkan semua orang di playbook yang sama. Struktur organisasi untuk hasil. Membangun budaya kinerja tinggi, mengembangkan manajer nilai tambah, jaga orang-orang Anda, jaga pelanggan Anda, bangun kerjasama tim, jangan pernah berhenti belajar, meningkatkan dan membangun organisasi yang hebat. Pertahankan skor dan dapatkan hasil. Kemudian selanjutnya, pertimbangan dalam menerapkan fase peluncuran pengembangan organisasi pada perubahan zaman. Potensi gangguan penilaian, perencanaan tindakan, dan implementasi jauh melampaui literatur PO tradisional. Teknologi telah membuka banyak sekali alternatif baru untuk menilai organisasi, kelompok, dan individu, untuk membantu proses perencanaan tindakan dan untuk menerapkan perubahan. Kemudian upaya harus dilakukan untuk menemukan cara untuk mempercepat proses perubahan dan membuat perubahan sebagai jelas, dapat dipahami, efisien waktu, dan bernilai tambah semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya tentang penilaian. Menilai organisasi, kelompok, dan individu merupakan kontribusi penting dan aspek nilai tambah dari proses PO. Banyak perubahan dibuat dengan sedikit jika ada diagnosis realitas yang mendorong perubahan. Ini mengarah pada persepsi dan asumsi yang berprediksi salah tentang perubahan yang diperlukan dan seringkali menghasilkan pengobatan gejala daripada masalah sebenarnya. Dan selanjutnya tentang proses penilaian organisasi. Meliputi libatkan orang yang tepat dalam proyek, kemudian memperjelas tujuan dan hasil penilaian yang diinginkan, menyepakati apa dan siapa yang akan dinilai, pilih metode, tentukan cara terbaik untuk mengumpulkan data, menentukan cara menganalisis dan melaporkan data, tentukan bagaimana memberi umpan balik dan memanfaatkan data. Setuju dengan para pemimpin tentang proses bagaimana hasilnya akan digunakan, dan latih para pemimpin tentang peran mereka dalam membuat penilaian berhasil. Dan selanjutnya mengembangkan tonggak perencanaan, pengumpulan data, dan pastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam melakukan penilaian telah dilatih. Kemudian slide selanjutnya tentang perencanaan tindakan. Yang akan dilanjutkan oleh Taruna Wreda Indra Setiawan. Selanjutnya itu perencanaan tindakan.
Libatkan mereka yang berada dalam posisi terbaik untuk memahami dan memanfaatkan penilaian dan memimpin perubahan yang diperlukan. Pastikan bahwa seseorang akan memimpin upaya perubahan. Jika diperlukan, kembangkan tim perubahan untuk merencanakan dan mengelola proses perubahan. Mengembangkan proses untuk mengevaluasi, memprioritaskan, dan membuat informasi penilaian dapat dikelola dan digunakan. Selanjutnya, memperjelas fokus upaya perubahan lo seluruh organisasi, kelompok, atau antar kelompok, individu, struktural, teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya, pertimbangkan tingkat perubahan yang diinginkan atau penyetelan halus, inkremental, atau transformasional. Selanjutnya, fokus pada kenyataan saat ini dan cita-cita masa depan, serta kemungkinan dan jelajahi alternatif untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Selanjutnya, sepakati tindakan yang akan diambil dengan mengakui bahwa lebih baik melakukan beberapa hal dengan baik daripada banyak hal dengan buruk. Selanjutnya, mengevaluasi perubahan dari perspektif sistem dengan mempertimbangkan implikasi dari perubahan dan penyelarasan yang diperlukan. Identifikasi kekuatan apapun yang mendukung atau menentang perubahan yang diinginkan. Mengembangkan proses perubahan berdasarkan model perubahan suara dan seperangkat prinsip perubahan. Selanjutnya, mengembangkan proses untuk memantau dan mengelola proses perubahan, memperjelas peran dan tanggung jawab tindak lanjut. Selanjutnya, memperjelas peran dan tanggung jawab tindak lanjut dari semua yang terlibat dalam proses perubahan. Yang terakhir, berkomitmen untuk menjaga proses perubahan sejelas dan sesederhana mungkin. Penerapan tetap fokus pada perubahan spesifik dan tujuan akhir peningkatan kesehatan, efektivitas, dan kemampuan memperbarui diri organisasi. Pendekatan perubahan dari perspektif sistem. Gunakan rencana dan model perubahan suara untuk mengelola proses perubahan. Gunakan rencana perubahan, rencana aksi, dan model perubahan untuk memandu dan mengelola proses perubahan. Bangun mekanisme umpan balik sehingga Anda akan tahu apa yang berhasil dan tidak, dan penyesuaian dapat dilakukan. Menyesuaikan rencana aksi dan intervensi untuk mencapai hasil terbaik. Menyesuaikan rencana aksi dan intervensi dengan kondisi yang berubah. Gunakan keterlibatan strategis untuk menghemat waktu para peserta. Temukan cara untuk membuatin insentif untuk berubah lebih besar daripada insentif untuk tetap sama. Libatkan pemimpin kunci dalam menjaga orang tetap fokus, mengkomunikasikan kemajuan, dan memberikan dorongan. Pastikan bahwa mereka yang terlibat dalam membantu mencapai perubahan yang diinginkan diakui dan dihargai. Sadar akan penolakan yang signifikan terhadap perubahan dan ambil langkah positif untuk mengatasinya. Hadapi penolakan yang berkelanjutan secepat dan sekonstruktif mungkin. Ikuti dan belajar dari prosesnya. Ikuti terus sampai tujuan perubahan yang diinginkan tercapai. Menilai apa yang telah dicapai dan apa yang masih harus dilakukan. Bangun cara agar perubahan dapat dipertahankan dan belajar dari proses dan berbagai apa yang telah dipelajari. Inti pembahasan. Fase peluncuran OD adalah inti dari OD, dengan terampil menilai apa yang sedang terjadi dan apa perlu dilakukan. Merencanakan tindakan yang dapat menyebabkan perubahan dan perbaikan yang signifikan, dan menerapkan perubahan dengan cara yang memiliki kemungkinan sukses yang tinggi akan membuat atau menghasilkan proses OD dan dapat menjadi sangat penting bagi keberhasilan. Keterampilan yang dibutuhkan dalam fase peluncuran OD sangat penting bagi praktisi OD. Mereka juga sangat berharga bagi organisasi yang menghadapi perubahan tanpa henti dan mengalami tingkat kegagalan yang tinggi dalam perubahan, yang menempatkan tema tersebut sebagai kerugian kompetitif, menurunkan moral karyawan, dan menyebabkan para pemimpin kehilangan kredibilitas. Di masa yang dinamis, fase peluncuran OD memberikan keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap organisasi. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Ilham untuk menutup pemaparan dari kelompok kami.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.